Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Jago Ngora. Mimin doakan semoga kalian semua baik-baik saja dan diberikan kesehatan untuk menjalankan segala aktivitasnya, serta diberikan rezeki yang melimpah yang halal tentunya. Sebelum lanjut ke videonya, Mimin mau mengucapkan terima kasih kepada yang sudah like, subscribe, dan sering komen di channel ini. Tapi bagi yang belum like dan subscribe, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Semoga itu menjadi amal kebaikan buat kalian semua dan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menjadikan Mimin lebih semangat lagi untuk mengupload konten-konten terbaru tentunya. Cerita dimulai pada beberapa tahun yang lalu, di mana suasana kota yang indah pada waktu itu terlihat sangat tenang dan damai. Kemudian, pada suatu hari terjadi suatu hal yang sangat mengerikan, yang akhirnya mengubah nasib dari umat manusia di seluruh dunia. Karena pada waktu itu tepat di tengah malam, di mana dunia fantasi dan dunia nyata digabungkan oleh kekuatan yang belum diketahui, yang menyebabkan terjadinya banyak kerusakan di mana-mana. Karena akibat penggabungan dua dunia yang berbeda itu, menyebabkan dunia nyata menjadi menyerupai dunia game, di mana banyak monster yang bermunculan berterbangan di atas langit yang berasal entah dari mana, yang juga menyebabkan bermunculan banyak dungeon dan juga alam rahasia yang tersebar di seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat banyak monster dan juga makhluk mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Lalu, dalam sekejap saja dunia pun langsung menuju ke arah gerbang kehancuran, di mana para manusia dijadikan makanan oleh para monster, sehingga terdapat banyak korban jiwa berjatuhan di mana-mana pada waktu itu. Tapi manusia tidak mau menyerah begitu saja dengan menerima takdir mereka menjadi makanan dari para monster, karena dalam kehancuran yang sangat luar biasa itu, ada orang-orang terpilih yang mendapatkan kekuatan luar biasa, yang membuat umat manusia masih memiliki kesempatan untuk mengubah dunia kembali menjadi damai. Karena sekarang, orang-orang terpilih bisa mengalahkan monster dengan kekuatan luar biasa yang didapatkan oleh mereka, yang disebut dengan manusia berkemampuan khusus. Dan orang-orang itu memiliki profesi sebagai pemburu para monster, sehingga para manusia yang berada di kota pun masih bisa bertahan setelah munculnya orang-orang berkemampuan khusus yang bisa menghabisi para monster yang menyerang kota. Kembali lagi ke masa sekarang, tepatnya berlokasi di kota Daocheng, di taman kota sebelum masuk ke dalam hutan, di mana di sana terlihat para pemimpin organisasi yang memberi himbauan kepada orang-orang. Dia berkata, meskipun kota ini terlihat aman, tapi ancaman dari para monster tetaplah ada. Dengan suara lantang, orang itu melanjutkan perkataannya, apakah kalian tahu kenapa? Karena tidak semua pemilik kemampuan khusus memiliki kemampuan untuk menghadapi monster, dan pemilik kemampuan khusus dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu sebagai petarung garis depan, pendukung dari belakang atau support, dan juga profesi lifestyle atau mereka yang memilih menolak untuk melawan para monster. Lalu, terlihat langkah kaki seseorang yang baru saja sampai ke sana. Sementara orang itu pun melanjutkan perkataannya. Tapi sayangnya, yang memiliki kategori lifestyle berjumlah 90% di seluruh dunia. Kemudian, orang yang baru datang ke sana pun mulai maju ke depan, dan terlihat papan nama yang bertuliskan Lin Chan Feng di dadanya. Dan orang yang sedang berpidato itu pun kembali berkata, tapi dunia ini tidak dilindungi oleh mereka, karena dunia ini dilindungi oleh kami para pejuang garis depan, yang hanya berjumlah 10% saja di seluruh dunia. Lalu, kita diperkenalkan MC kita yang bernama Lin Chang Feng, di mana dia memiliki warna rambut putih dengan bola mata berwarna kuning, dan memiliki profesi sebagai summoner yang termasuk ke dalam kategori support. Dan Lin Chang Feng pun menatap ke arah orang yang sedang berbicara di atas dengan tatapan mata yang tajam. Kemudian, wajah Lin Chang Feng pun berubah menjadi terlihat sangat marah di saat dia membayangkan masa lalu yang terjadi kepadanya. Karena pada saat Lin Chang Feng masih kecil dan hanya hidup berdua dengan adik perempuannya, di mana saat itu mereka didatangi oleh orang-orang yang menangani
para pemilik kemampuan khusus, dan mereka berkata kepada Lin Chanpeng bahwa kehadirannya hanya akan membuang-buang waktu bagi saudara perempuannya, karena bakat saudara perempuannya akan menjadi sia-sia. Kemudian, sambil membawa adik perempuannya secara paksa, orang itu kembali berkata kepada Lin Chanpeng bahwa dunia tidak dilindungi olehnya, tetapi dilindungi oleh para pemilik kemampuan khusus yang ada di organisasi mereka. Kembali lagi ke masa sekarang, di mana orang-orang yang berada di sana melihat kehadiran Lin Chanpeng yang baru saja datang dan membuat orang-orang yang ada di sana langsung menoleh ke belakang. Mereka berkata, "Lihatlah, itu Lin Chanpeng. Bukankah anak itu adalah seorang jenius di sekolah ini?" Temannya menambahkan, "Apakah dia telah berhasil membangkitkan profesi yang sangat langka? Dan apakah dia juga berpartisipasi dalam penilaian profesi hari ini?" Orang di sebelahnya menjawab, dia benar-benar tidak merasa takut sama sekali dengan profesi summoner miliknya yang sangat lemah itu. Kemudian, Lin Chanpeng langsung mengangkat tangannya untuk memberi salam kepada semua orang dan berkata, "Apa kabar semuanya? Aku harap aku tidak datang terlambat dalam acara penilaian profesi hari ini." Lalu, terlihat tangan seseorang dari belakang yang mencoba untuk berusaha menerobos ke dalam kerumunan, dan dia menyuruh orang yang berada di hadapannya untuk memberinya jalan. Rupanya, orang yang berusaha untuk menghampiri Lin Chanpeng adalah seorang murid wanita berambut merah. Dia berkata, "Hei Lin Chanpeng, kenapa kau datang sangat terlambat sekali ke sini?" Dan Lin Chanpeng pun cukup terkejut melihatnya, karena wanita berambut merah itu mendorong orang yang ada di depannya dengan sangat kasar sampai orang itu terjatuh. Kemudian, wanita berambut merah yang bernama Qianran, di mana dia berprofesi sebagai mage elemen api, dan Qianran pun melanjutkan perkataannya sambil menunjuk ke arah Lin Chanpeng. "Aku pikir kau itu memiliki profesi yang sangat lemah dan tidak berguna, jadi kau merasa terlalu takut untuk datang ke penilaian profesi yang diadakan hari ini." Tapi, meskipun Qianran memprovokasinya di depan semua orang, Lin Chanpeng tetap bersikap tenang lalu berkata, "Sejauh yang aku tahu, tidak ada profesi yang buruk dan tidak berguna. Yang ada hanyalah orang yang tidak berguna, seperti gadis yang sedang berbicara di hadapanku ini." Tentu saja, Qianran merasa kesal setelah mendengar perkataan dari Lin Chanpeng kepadanya dan kembali berkata, "Apa yang kau bilang barusan? Kau bahkan tidak punya teman untuk diajak bekerja sama. Kau hanyalah seorang yang telah gagal dalam hidup ini kan?" Lin Chanpeng pun hanya diam saja setelah Qianran kembali memprovokasinya dan menatap ke arahnya dengan tatapan mata yang dingin. Kemudian, Lin Chanpeng pun berbalik dan meninggalkan tempat itu lalu berkata, "Itu bukan masalah bagiku, karena aku tidak mempunyai rencana sama sekali untuk membentuk tim dengan orang lain." Tentu saja, Qianran pun terkejut mendengar perkataan Lin Chanpeng kepadanya dan kembali berkata, Tunggu dulu, kau berniat melakukan pertarungan solo dalam misi pertamamu? Itu sama saja dengan bunuh diri. Aku pikir kau harus mencari beberapa rekan satu tim terlebih dahulu dan kembali untuk menghadiri penilaian profesi berikutnya." Mendengar itu, Lin Chanpeng pun langsung menghentikan langkahnya dan menjawab, "Itu bukan masalah besar, karena memiliki sebuah tim berarti harus berbagi XP point dengan yang lainnya. Mungkin dengan menjadi player solo itu akan lebih baik bagiku." Kemudian, karena Lin Chanpeng bersikeras untuk menjadi solo player, Qianran pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan kembali berkata, "Lin Chanpeng, kau ini benar-benar sangat keras kepala. Jika nantinya terjadi sesuatu kepadamu, aku tidak akan datang ke sana untuk menyelamatkanmu. Sebenarnya, jika kau mau menurunkan sedikit harga dirimu dan meminta secara baik-baik kepadaku, aku masih bisa menerimamu untuk bergabung dengan timku. Lagi pula, kau adalah satu-satunya jenius di kelas 1 SMA Dao Cheng yang sama denganku. Jadi aku pikir lebih baik berada satu tim denganmu daripada aku memilih orang lain secara acak untuk masuk ke dalam timku," ucap Qianran yang mencoba membujuk Lin Chanpeng. Kemudian, setelah Lin Chanpeng menolak tawaran dari Qianran, orang-orang di sana pun langsung meremehkannya. Mereka berkata, "Cih, dia benar-benar seorang jenius karena dia telah membangkitkan profesi summoner. Tapi siapa tahu,
mungkin profesi miliknya itu tidaklah sekuat yang dikatakan orang-orang. Temannya menambahkan, sabarlah sebentar, karena persis setelah penilaian ini selesai, kesenjangan di antara pemilik kemampuan khusus akan segera terlihat. Lalu, orang yang sedang berpidato tadi pun kembali berkata, semuanya, apakah kalian sudah siap? Alam rahasianya telah dibuka. Setelah kalian melangkah ke platform ini, kalian akan dipindahkan ke area yang berada di alam rahasia. Batas waktunya adalah 3 hari. Selama kalian bisa mencapai level 3 dan memenuhi ambang batas minimum untuk seorang profesional, kalian secara resmi akan diangkat menjadi pemburu monster yang berkualitas. Dan orang-orang pun menjadi sangat bersemangat setelah mendengar pengumuman itu. Orang yang berpidato itu pun kembali berkata dengan suara yang sangat keras, selain itu, aku juga akan mengingatkan kalian bahwa area penilaian dibatasi pada 3 lapisan terluar, karena jika kalian melintasi batas itu akan sangat berbahaya bagi nyawa kalian. Setelah ekspedisi ke alam rahasia resmi dimulai, Lin Changpeng beserta yang lainnya pun langsung berlari menuju ke platform untuk berteleportasi ke alam rahasia agar mendapatkan XP point untuk mencapai level 3 sebagai syarat minimum lolos dari ujian profesional yang diadakan pada tahun ini. Sementara itu, Qianran merasa sangat kesal karena Lin Changpeng berlari lebih cepat darinya, dan dengan wajah yang terlihat sangat marah, dia berkata, apakah anak ini berniat untuk mencuri petir teleportasi milikku lagi? Kenapa dia benar-benar sangat konsisten melakukannya? Lalu, meskipun Qianran berusaha untuk mengejarnya, tetapi Lin Changpeng bisa berlari lebih cepat darinya, dan jarak di antara mereka berdua pun perlahan mulai melebar dari waktu ke waktu. Dan akhirnya, Lin Changpeng pun bisa sampai ke platform teleportasi terlebih dahulu, sementara Qianran, dia hanya berjarak tidak jauh darinya, dan Qianran pun berkata di dalam hatinya, sejak SMP, dia selalu unggul dalam pelajaran teori, dan sekarang, bahkan setelah duduk di bangku SMA, dia bahkan lebih unggul dariku dalam hal kekuatan fisik. Kemudian, para murid lain yang tertinggal jauh dari mereka berdua, mereka pun terlihat sangat putus asa, dan salah seorang di antara mereka berkata, mereka berdua terlalu cepat. Hanya dalam sekejap saja, mereka sudah berada di atas platform teleportasinya. Temannya menambahkan, meskipun profesi Lin Changpeng tidak terlalu kuat, tetapi kekuatan fisiknya benar-benar sangat mengerikan. Sementara itu, Lin Changpeng sudah memulai proses teleportasi untuk menuju ke alam rahasia, di mana di sekujur tubuhnya dialiri oleh energi yang berbentuk petir, dan persiapan teleportasi menuju ke hutan sanktuari pun berjalan dengan lancar. Wajah Lin Changpeng terlihat sangat bersemangat karena dia menikmati proses teleportasi itu, dan Lin Changpeng pun berkata di dalam hatinya, akhirnya, hari untuk menjadi seorang pemburu monster profesional telah datang. Kemudian, portal yang sangat besar pun tercipta di atas sana, dan Lin Changpeng pun langsung melompat ke dalamnya untuk menuju ke hutan sanktuari yang merupakan alam rahasia tempat diadakannya ujian profesional pada tahun ini. Dan akhirnya, Lin Changpeng pun sampai di parameter hutan sanktuari, di mana kalau dilihat sekilas saja, tempat itu terlihat seperti hutan biasa yang ada di dunia manusia. Akan tetapi, setelah masuk ke dalamnya, di hutan itu terdapat banyak monster yang berkeliaran. Sementara itu di dunia manusia, salah seorang panitia pun bertanya kepada orang yang berpidato tadi, menurutmu, seberapa tinggi level yang bisa dicapai oleh siswa-siswa pada tahun ini? Mendengar pertanyaan dari temannya, orang yang berpidato tadi pun memandang ke platform teleportasi dan berkata, jika berhasil mendapatkan satu siswa yang bisa mencapai level 5, itu sudah dianggap sebagai pencapaian yang bagus, karena di antara mereka ada gadis yang bernama Qianran. Dia adalah satu-satunya siswa yang perlu kita perhitungkan, karena mage yang memiliki elemen api adalah profesi yang sangat langka di antara mereka yang memiliki profesi sebagai mage. Karena itu, bisa serbaguna dalam penyerangan ataupun pertahanan, sehingga dia layak untuk kita perhitungkan. Temannya kembali bertanya, tapi bagaimana dengan Lin Changpeng? Pada hari dia membangkitkan profesi miliknya, ada fenomena celestial dan dia menjadi seorang necromancer. Dia tampaknya satu-satunya di antara profesi pertarungan yang berhasil kita dokumentasikan. Sementara itu,
Lin Changpeng berhasil mendarat dengan selamat di hutan santuari dan ada fakta langka tentangnya. Karena dalam sepanjang sejarah hanya ada beberapa kasus di mana fenomena langit yang mengesankan muncul ketika seseorang mendapatkan kemampuan khusus miliknya. Ucap orang yang berpidato itu menjawab pertanyaan dari temannya. Lalu, Lin Changpeng pun mengamati keadaan di sekitar sana, dan Lin Changpeng belum mengetahui bahwa semua orang menilai rendah dirinya karena meskipun membangkitkan kemampuan khusus saat fenomena alam terjadi, ternyata hanya memiliki kekuatan yang biasa-biasa saja. Karena pihak organisasi telah menyelidiki undead yang berhasil dipanggil oleh Lin Changpeng hanya memiliki atribut sebanding dengan monster level 2, dan itu hanya sedikit lebih baik dari manusia normal. Kemudian, Lin Changpeng pun merasakan ada sesuatu yang sedang mengawasinya di balik semak-semak. Tapi dia langsung mengetahuinya dan bersiap untuk melakukan yang terbaik, karena semua orang sudah menunggu bertahun-tahun lamanya untuk melihat kembali keajaiban terjadi di kota Daocheng. Lalu, keluarlah seekor monster kelinci yang berwarna merah di sana, dan monster kelinci itu menatap ke arah Lin Changpeng dengan tatapan mata yang tajam. Setelah dia bersembunyi di semak-semak untuk mengukur kekuatan yang dimiliki oleh Lin Changpeng. Akan tetapi, Lin Changpeng tidak merasa terkejut sama sekali melihat kehadiran monster kelinci itu dan menatapnya dengan tatapan mata yang tajam sambil berkata di dalam hatinya, "Ternyata makhluk yang mengawasiku dari tadi itu adalah monster level 1, si kelinci merah Xuanling." Kemudian, Lin Changpeng langsung mencabut belati yang berada di pinggangnya dan melanjutkan perkataannya. "Tapi monster ini cukup bagus untuk aku gunakan sebagai pemanasan sebelum aku berburu monster dengan level yang lebih tinggi darinya." Dengan cepat, Lin Changpeng langsung menebas tubuh kelinci merah Xuanling itu dan menyebabkan serangan critical damage kepadanya, sehingga kelinci merah Xuanling pun berteriak kesakitan dengan keras dan langsung tumbang tak berdaya. Kemudian, Lin Changpeng menatap ke arah kelinci merah Xuanling yang telah berhasil dikalahkan olehnya hanya dengan satu serangan saja, di mana kelinci merah Xuanling itu sedang menghembuskan sisa-sisa napas terakhirnya. Dan akhirnya, kelinci merah Xuanling itu pun tewas, dibarengi munculnya notifikasi yang mengatakan, "Selamat, Anda telah berhasil mengalahkan monster kelinci merah Xuanling level 1. Anda mendapatkan 5% XP point." Setelah berhasil mengalahkannya, Lin Changpeng pun menghela napas panjang lalu berkata, "Aku bisa menangani monster level 1 ini seorang diri, tapi aku tidak yakin bisa mengalahkan monster yang memiliki level lebih tinggi darinya." Sementara itu di tempat lain, terlihat Qian Ran dan juga anggota timnya yang merasakan hawa keberadaan monster di dekat mereka dan bersiap untuk melawannya meskipun mereka masih remaja. Dikarenakan dunia yang telah mengalami perubahan ini, ketika semua orang telah berusia 18 tahun, mereka dapat memasuki menara perubahan profesi dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan profesi yang ingin mereka miliki. Sebelum langsung menyerang, mereka pun memeriksa keadaan terlebih dahulu. Karena jika monster yang muncul di sana cukup banyak, tentu saja mereka akan kesulitan saat melawannya. Karena meskipun telah berhasil mendapatkan profesi yang mereka inginkan, ada dua pilihan bagi orang yang telah mendapatkan profesi mereka, baik itu terus menjadi orang biasa dan menjalani kehidupan seperti sedia kala, atau berpartisipasi dalam penilaian profesi untuk menjadi seorang pemburu monster yang berkualifikasi. Sedangkan Lin Changpeng yang sedang mengintai targetnya, dia memilih untuk menjadi seorang pemburu monster profesional, tapi bukan karena memiliki tujuan mulia untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, dan bukan juga karena menjadi seorang pemburu monster profesional dapat menghasilkan banyak uang. Lalu, Lin Changpeng menerjang ke arah kelinci merah Xuanling lainnya dan berkata, "Semua itu karena aku menyaksikan orang tuaku dipaksa mengikuti wajib militer oleh negara dan mereka tidak pernah kembali. Lalu adik perempuanku juga diambil secara paksa oleh mereka karena memiliki kemampuan khusus dan aku tidak bisa melakukan apa-apa untuk menghentikannya." Dengan penuh amarah, Lin Changpeng langsung menghabisi kelinci merah Xuanling itu dengan cepat dan kembali berkata, "Pada saat itu aku menyadari bahwa aku adalah orang yang sangat lemah, dan di dunia ini ada hukum yang tidak tertulis, yaitu jika kau lemah,
kau tidak akan bisa melindungi orang-orang yang berada di sekitarmu. Dan oleh karena itu, aku harus menjadi seseorang yang memiliki kekuatan besar agar aku bisa melindungi orang-orang yang aku sayangi. Kemudian, Lin Changpeng melihat ada monster yang muncul dari belakangnya setelah dia berhasil menghabisi monster kelinci merah Swanling yang ada di sana. Rupanya, itu adalah monster tupai abu-abu yang memiliki tubuh yang cukup besar karena dia adalah monster level 2. Dan monster tupai abu-abu itu menatap ke arah Lin Changpeng dengan tatapan mata yang tajam dengan warna merah menyala. Lin Changpeng yang sedang merasa kelelahan setelah berburu banyak monster kelinci merah Swanling level 1, dia mengambil napas sejenak dan berkata di dalam hatinya, bukankah itu adalah tupai abu-abu yang merupakan monster level 2? Menurut informasi yang aku baca, bukankah kedatangannya ke daerah ini cukup cepat? Karena monster di alam rahasia ini seharusnya dibagi berdasarkan wilayah, dan monster level 2 sepertinya tidak akan muncul secepat ini di daerah awal. Lalu, Lin Changpeng pun mengaktifkan kemampuan khusus miliknya dan kembali berkata di dalam hatinya, aku harus menggunakan kemampuan khusus summoner milikku, karena menghadapi monster level 2 sepertinya bukanlah sesuatu yang aku dapat hadapi dengan mudah. Kemudian, Lin Changpeng memanggil undead miliknya dan berkata, bangkitlah Force Broken Undead. Dan muncullah Broken Undead yang dipanggil oleh Lin Changpeng ke sana, di mana undead miliknya itu merupakan monster level 1 dengan bola mata yang berwarna merah menyala. Setelah itu, Broken Undead milik Lin Changpeng pun langsung menerjang ke arah monster tupai abu-abu yang berada di hadapannya, di mana monster tupai abu-abu itu hanya diam saja di tempatnya berada. Dan Lin Changpeng pun berkata, sekarang hadapilah Broken Undead milikku ini. Kemudian, sebelum Broken Undead milik Lin Changpeng berhasil melancarkan serangannya ke arah monster tupai abu-abu itu, tiba-tiba saja tanah di sekitar sana langsung retak, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam tanah. Rupanya, monster tupai abu-abu yang lainnya bermunculan di sana, dan ternyata jumlah monster tupai abu-abu itu tidak hanya berjumlah 1 ekor saja seperti yang dikira oleh Lin Changpeng sebelumnya. Tentu saja, Lin Changpeng pun terkejut karena dia melihat banyak monster tupai abu-abu yang bermunculan di tempat itu, yang seharusnya di daerah tersebut hanya ada monster level 1 saja, dan berkata, apa-apaan ini? Kenapa malah bermunculan monster tupai abu-abu yang lainnya? Kemudian, karena keadaan di sana sudah di luar kendali, Lin Changpeng pun berpikir sejenak dan berkata di dalam hatinya, kenapa di tempat ini bermunculan banyak monster level 2? Sebenarnya, apa yang sedang terjadi di sini? Sementara Broken Undead yang dipanggil oleh Lin Changpeng, dia sedang bertarung melawan seekor monster tupai abu-abu yang ada di sana, dan Lin Changpeng pun kembali berkata di dalam hatinya, ini benar-benar gila, karena aku harus melawan monster level 2 di hari pertamaku. Kemudian, Lin Changpeng langsung mengeluarkan energi spiritual miliknya untuk kembali memanggil undead lainnya, dan Lin Changpeng pun kembali berkata di dalam hatinya, jika aku membentuk sebuah tim sebelumnya, mungkin aku masih memiliki kesempatan untuk memenangkan pertarungan ini. Tapi apapun itu, aku tidak hanya bisa memanggil 1 Broken Undead saja, karena aku akan memanggil Broken Undead yang lainnya. Lalu, Lin Changpeng pun membayangkan saat dirinya berhasil membangkitkan kemampuan khusus summoner, yang merupakan profesi yang sangat langka, dan pada saat itu, orang-orang menertawakannya karena undead yang berhasil dipanggil oleh Lin Changpeng hanyalah undead yang lemah. Mereka pun menatap dengan hina ke arah Lin Changpeng yang sedang berdiri di batu prasasti kebangkitan kemampuan khusus, dan mereka pun berkata, haha, aku pikir saat ini situasinya telah berubah drastis, karena aku berharap dia akan berhasil membangkitkan profesi yang sangat langka. Bagaimanapun, aku tidak mau membentuk tim dan bekerja sama dengannya, karena lebih baik aku mencari pemulung agar bisa mendapatkan barang jarahan lebih banyak. Kemudian, Lin Changpeng pun terus mengasah kemampuannya dengan terus mencoba memanggil undead, tetapi undead yang bisa dipanggilnya hanyalah undead tingkat rendah level 1 yang hanya memiliki kekuatan tempur sebesar 5 poin. Dan pada saat itu, semua orang terus merendahkannya. Mereka berkata bahwa undead yang dipanggil oleh Lin Changpeng hanya memiliki kekuatan tempur sebesar 5 poin, dan itu setara dengan seorang manusia normal. Karena memanggil undead juga menghabiskan banyak mana,
Jadi mereka mengatakan bahwa Lin Changpeng lebih baik bertarung saja sendirian. Dan dengan kemampuan seperti itu, mereka mengatakan Lin Changpeng jangan bermimpi untuk bisa masuk ke Universitas Tsinghua, karena Lin Changpeng seharusnya menjadi pemulung saja di pinggiran kota. Pada saat itu, Lin Changpeng juga sering berselisih dengan Qianran, dan Qianran pun berniat untuk menyerangnya. Dia berkata, "Dasar bocah yang satu ini, aku akan membungkam mulutnya dengan api milikku." Tapi guru mereka pada saat itu langsung menghentikan Qianran. Dia berkata, "Ran, hentikan, apakah kau berniat untuk membakar seluruh sekolah ini?" Kembali lagi ke masa sekarang, Lin Changpeng pun membuka status window miliknya dan berkata di dalam hatinya, "Terlalu banyak orang bodoh di sekitarku. Mereka mengatakan begitu banyak omong kosong tanpa mengetahui apa-apa." Status window Lin Changpeng saat ini adalah nama Lin Changpeng, level 1, profesi summoner undead dan memiliki profesi unik yang belum terbuka. Kekuatan 15 poin, konstitusi 15 poin, spirit 30 poin, kelincahan 15 poin, equipment tidak ada, jumlah undead yang dapat dipanggil 1 dari 4. Skill summon, yaitu Anda dapat memanggil makhluk yang telah mati dan menjadi patuh kepada Anda. Spirit erosi, dapat melancarkan serangan dalam jarak 5 meter dan menekan kesadaran mereka. Untuk keterampilan skill unik akan terbuka di level 6. Setelah melihat status window-nya saat ini, Lin Changpeng pun kembali berkata di dalam hatinya, "Seperti sekelompok orang yang telah membawa adik perempuanku saat itu, mereka adalah orang-orang yang berpikiran pendek. Karena aku bukanlah hanya seorang yang memiliki profesi summoner undead saja," ucap Lin Changpeng di dalam hatinya sambil menggeretakkan giginya. Kemudian Lin Changpeng mengeluarkan energi spiritual yang sangat mengerikan lalu berkata, "Karena sekarang aku adalah sang penguasa kematian. Bangkitlah wahai para rakyatku." Dan ketiga undead lainnya pun berhasil dibangkitkan oleh Lin Changpeng. Karena meskipun masih berada di level 1, Lin Changpeng sudah bisa memanggil maksimal 4 undead level rendah. Lalu, ketiga undead yang baru saja dipanggil oleh Lin Changpeng langsung menyerang para monster tupai abu-abu di sana dengan sangat cepat. Karena meskipun mereka masih level 1, para undead itu mewarisi semangat dari orang yang memanggil mereka. Dan para undead itu pun berhasil menghabisi 3 monster tupai abu-abu yang ada di sana. Dibarengi dengan munculnya notifikasi yang mengatakan, "Selamat, undead milik Anda telah berhasil membunuh monster tupai abu-abu level 2. Melihat notifikasi itu, tentu saja membuat Lin Changpeng merasa sangat senang. Dan terlihat senyuman sinis di wajahnya, dibarengi dengan munculnya notifikasi yang mengatakan, "Selamat, XP poin Anda telah mencapai 100%. Anda berhasil naik level ke level 2. Sementara itu, monster tupai abu-abu yang masih tersisa merasa sangat terkejut karena undead yang dihadapinya tiba-tiba memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Dan monster tupai abu-abu itu pun melihat ke arah Lin Changpeng yang terlihat mengeluarkan energi spiritual yang sangat besar. Kemudian, monster tupai abu-abu itu meraung dengan sangat keras sambil melancarkan serangan balik ke arah undead yang dihadapinya dengan cepat dan membuat senjata sabit yang dipegang oleh undead tersebut menjadi patah. Tentu saja, Lin Changpeng pun sangat terkejut melihatnya dan berkata di dalam hatinya, "Apa-apaan ini? Kenapa monster tupai abu-abu itu? Tiba-tiba saja aku merasakan kekuatannya telah meningkat secara drastis." Kemudian, undead miliknya pun perlahan menghilang dari sana setelah berhasil dikalahkan oleh monster tupai abu-abu itu yang menatap dengan tatapan mata yang tajam ke arahnya. Dan Lin Changpeng pun kembali berkata di dalam hatinya, "Seharusnya monster tupai abu-abu ini memiliki kekuatan tempur yang lebih lemah daripada para undead yang telah aku panggil." Lalu, monster tupai abu-abu itu langsung mengeluarkan aura yang sangat mengerikan dan tubuhnya pun mulai membesar sehingga terlihat gigi-gigi yang sangat tajam yang ada di rahangnya. Rupanya, monster tupai abu-abu itu sedang berevolusi menjadi jenis monster baru, di mana sekarang dia telah memiliki sayap dan meraung dengan sangat keras sambil mengeluarkan hawa membunuh yang sangat kuat. Tentu saja, Lin Changpeng pun terkejut dibuatnya dan kembali berkata di dalam hatinya, "Monster tupai abu-abu itu berevolusi dan sekarang memiliki sayap. Apakah dia sebenarnya adalah monster raja tikus hutan abu-abu?" Kemudian, Lin Changpeng pun menjentikan jarinya dan memanggil ketiga undead miliknya yang masih tersisa untuk menghadapi monster raja tikus hutan abu-abu itu dan kembali berkata di dalam hatinya,
Aku merasa ada sesuatu yang aneh, tapi aku tidak tahu apa penyebabnya. Setelah itu, Lin Changpeng langsung memerintahkan para undead miliknya untuk menyerang monster Raja Tikus Hutan Abu-Abu secara bersama-sama dan melanjutkan perkataannya. Monster level 2 yang tidak seharusnya muncul di wilayah terluar alam rahasia dan juga mereka muncul secara bersamaan. Ini sungguh sangat aneh sekali. Dan ketiga undead miliknya pun langsung bertarung melawan monster Raja Tikus Hutan Abu-Abu itu dengan menyerangnya dari berbagai arah, sementara Lin Changpeng kembali berkata di dalam hatinya. Tidak hanya itu saja, dengan sangat tidak terduga mereka malah berevolusi menjadi elite monster, yang seharusnya ujian profesi bagi para pemula ini adalah ujian dengan intensitas yang rendah. Tapi apapun itu, aku akan mencoba untuk membunuh elite monster ini. Lalu monster Raja Tikus Hutan Abu-Abu itu pun langsung terbang ke atas untuk menghindari serangan yang dilancarkan oleh ketiga undead milik Lin Changpeng yang menyerangnya dari berbagai arah. Sementara Lin Changpeng, dia langsung memerintahkan kepada para undead miliknya itu untuk terus menyerang monster Raja Tikus Hutan Abu-Abu, lalu berkata, "Terus kejar dia, jika 3 undead tidak cukup untuk mengalahkannya, maka aku hanya tinggal menambah 3 undead lagi sampai aku berhasil menghabisinya." Kemudian, setelah mendapatkan perintah dari Lin Changpeng, para undead itu pun langsung melesat dengan cepat ke udara dan mengepung monster Raja Tikus Hutan Abu-Abu itu sambil bersiap untuk melancarkan serangan secara bersama-sama. Tentu saja, monster Raja Tikus Hutan Abu-Abu itu tidak bisa pergi kemana-mana dan terkena serangan telak yang dilancarkan oleh ketiga undead milik Lin Changpeng, dan tubuhnya meluncur cepat menghantam tanah di sekitar sana dengan sangat keras sehingga terciptalah kepulan asap yang sangat tebal di tempat itu. Melihat para undead miliknya yang berhasil melancarkan serangan telak kepada monster Raja Tikus Hutan Abu-Abu itu, Lin Changpeng tetap tidak lengah sedikit pun dan menatap ke arah kepulan asap yang sangat tebal itu dengan tatapan mata yang dingin tanpa menurunkan kewaspadaannya. Rupanya, serangan yang dilancarkan oleh para undead miliknya tidak cukup untuk menghabisi monster Raja Tikus Hutan Abu-Abu itu, karena dia terlihat berusaha untuk menerjang ke arah Lin Changpeng sambil terbang dengan sangat cepat, sementara ketiga undead milik Lin Changpeng pun langsung mengejarnya. Kemudian, setelah monster Raja Tikus Hutan Abu-Abu itu menargetkan dirinya terlebih dahulu, Lin Changpeng tidak terlihat merasa takut sedikit pun dan menatap monster Raja Tikus Hutan Abu-Abu itu dengan tatapan mata yang dingin lalu berkata, "Ho, kau langsung mengincarku karena aku yang mengendalikan para undead itu. Ternyata kau cukup pintar juga." Lalu, Lin Changpeng langsung mengeluarkan energi spiritual yang sangat mengerikan untuk menggunakan skill spirit erosi miliknya, dan Lin Changpeng pun melanjutkan perkataannya. "Meskipun kau telah memilih untuk mengalahkanku terlebih dahulu, tetapi hasilnya akan tetap sama saja, yaitu kematianmu tidak akan bisa terhindarkan lagi." Dan ribuan roh tangan kematian pun langsung mengelilingi tubuh monster Raja Tikus Hutan Abu-Abu itu dan langsung menghentikan pergerakannya karena pikiran monster Raja Hutan Tikus Abu-Abu berhasil diintimidasi oleh skill spirit erosi milik Lin Changpeng. Sementara itu di dalam pikiran monster Raja Tikus Hutan Abu-Abu, dia melihat begitu banyak roh kematian yang muncul di hadapannya, di mana para roh kematian mengeluarkan hawa membunuh yang sangat kuat sambil menjerit dengan sangat keras, dan Lin Changpeng pun berkata, "Wahai para rakyatku, bawa dia ke dalam kematian untukku." Tentu saja, semua teriakan dan jeritan dari roh kematian itu membuat monster Raja Tikus Hutan Abu-Abu menjadi gila, di mana dia langsung berteriak dengan keras dan muncul tanda aneh di kepalanya. Melihat tanda aneh yang tiba-tiba muncul di kepala monster Raja Tikus Hutan Abu-Abu, Lin Changpeng pun bertanya-tanya di dalam hatinya tentang tanda apa itu sebenarnya, karena Lin Changpeng baru pertama kali melihatnya. Seiring teriakan dari monster Raja Hutan Abu-Abu itu yang menjadi lebih keras dari waktu ke waktu, tiba-tiba saja kepala monster Raja Hutan Abu-Abu itu langsung meledak dan hancur berkeping-keping, sehingga monster Raja Hutan Abu-Abu itu pun langsung tewas seketika. Tentu saja, Lin Changpeng pun sangat terkejut melihatnya dan berkata di dalam hatinya, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa monster Raja Hutan Abu-Abu itu tiba-tiba saja malah meledakkan dirinya sendiri?" Kemudian, Lin Changpeng beserta para undead miliknya menatap ke arah monster Raja Tikus Hutan Abu-Abu itu yang sudah tidak bernyawa lagi, dan Lin Changpeng pun kembali berkata di dalam hatinya,
skill spirit erosi yang dapat menekan kesadaran target mereka yang berada dalam jarak 5 meter. Tapi tampaknya ada sesuatu yang sama seperti spirit erosi di dalam pikirannya. Meskipun dia takut kepadaku, tapi dia masih menolak untuk tunduk kepadaku. Dan muncul notifikasi yang mengatakan, target telah menolak untuk tunduk kepada Anda. Selamat, Anda telah berhasil membunuh monster Raja Tikus Hutan Abu-Abu level 4. Lalu, Lin Changpeng memandang lurus ke depan dan melanjutkan perkataannya. Tapi sudahlah, karena meningkatkan level adalah prioritas utama bagiku sekarang ini, karena aku harus secepatnya mencapai level 6 agar bisa membuka kemampuan unik yang masih tersembunyi, yaitu skill kebangkitan kematian yang baru bisa terbuka di saat aku mencapai level 6. Kemudian, Lin Changpeng pun kembali melanjutkan ekspedisi di hutan Sanctuary. Dan sambil berjalan masuk ke dalam hutan, Lin Changpeng kembali berkata di dalam hatinya, "Adikku, tunggulah sebentar lagi, karena tidak lama lagi aku akan membawamu kembali dari tangan mereka."